mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita akan berdoa dulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini kembali kami boleh melangsungkan kebaktian secara online. Tuhan, kiranya melalui kebaktian ini, firman Tuhan yang boleh didengarkan anak-anak, mereka boleh pakai itu sebagai alat di dalam kehidupan mereka bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang baik. Berkati juga kami, guru-guru yang mengajar dengan kesehatan agar kami senantiasa diberikan kesabaran di dalam mengajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua, judul Ada Dua Jalan di Dalam Dunia Ini. Jalan yang baik dan jalan yang tidak baik, jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Nah, di dalam kehidupan kita, anak-anak juga, ya, semuanya diberikan pilihan mana yang baik dan mana yang jahat. Yang baik, kalau kamu sudah tahu, lakukan. Yang jahat, kamu sudah tahu, jangan dilakukan. Oke, kita mari puji Tuhan dengan lagu ini sebanyak 2 kali. Pilih mana? Anak-anak pilih sendiri. Oke, kita akan menyanyikan lagu yang ketiga untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Boksu Rio. Senang kembali bertemu dengan adik-adik. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena Tuhan terus memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Yeriko telah menutup pintu gerbang. Tidak ada orang yang keluar masuk dari Yeriko. Tembok Yeriko ditutup oleh bangsa Israel. Lalu Yosua memanggil imam dan orang-orang Israel supaya 7 imam membawa sangkakala. Dan orang-orang bersenjata haruslah berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala itu. Janganlah kamu bersorak sebelum aku memerintahkan kamu bersorak pada hari yang ditentukan. Oleh karena itu, mari kita maju. Kelilingilah kota ini 1 kali 1 hari. Yosua mengatakan itu kepada bangsa Israel. Para tentara bersenjata berdiri di depan, maju di depan 7 para imam yang meniup sangkakala. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan barisan penutup mengikuti barisan itu. Dan terus sangkakala ditiup. Demikianlah mereka mengelilingi kota Yeriko itu 1 kali 1 hari. Pada sore hari mereka kembali ke kemah mereka dan mereka bermalam di kemah mereka masing-masing. Demikianlah pada hari kedua. Mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi adik-adik. Dan begitu fajar menyingsing, dan mereka mengelilingi kota itu dengan cara yang sama. Dan pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali. Dan pada yang ke-7 kali, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan akan menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan." Lalu bersoraklah bangsa itu, dan bersorak mereka dengan suara yang nyaring. Sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, maka adik-adik apa yang terjadi? Runtuhlah tembok Yeriko itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota itu. Masing-masing mereka langsung ke depan dan mereka merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang dengan segala sesuatu yang ada di dalam kota itu. Dan kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Adik-adik, kemenangan ada kepada mereka. Dan akhirnya mereka menang adik-adik. Karena Tuhan berserta dengan mereka. Dan karena kesetiaan dan ketaatan Yosua, maka kemenangan ada di pihak mereka adik-adik. Nah adik-adik, kita belajar dari Yosua. Bagaimana dia dipakai oleh Tuhan. Karena ketaatannya, karena kesetiaannya, karena kesungguh-sungguhannya taat kepada Tuhan. Maka adik-adik, tembok Yeriko itu runtuh bukan karena mereka berperang. Bukan karena mereka menggunakan senjata yang luar biasa hebatnya. Tetapi karena suara yang nyaring ketika mereka bersorak, kota itu runtuh. Dan kemenangan ada bersama mereka. Tuhan bersama dengan mereka. Adik-adik ketika mereka mengelilingi tembok itu, pastilah orang-orang Yeriko sering mengejek mereka, sering menghina mereka, sering mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka tidak bisa berperang. Tetapi kesetiaan mereka tunjukkan. Selama 6 hari mereka mengelilingi tembok itu 1 kali, dalam tiap hari. Dan pada hari yang ke-7 mereka kelilingi tembok itu sebanyak 7 kali. Adik-adik, kesetiaan, ketaatan, dan kesungguhan, keuletan mereka tunjukkan sehingga mereka boleh menang. Kita belajar seperti
orang-orang Israel dan yang dipimpin oleh Yosua pada saat itu. Kita harus tekun, kita harus setia untuk kita taat dan beribadah kepada Tuhan. Rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin berdoa, rajin melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, bukan hanya itu loh, kamu harus tekun dan setia dan taat. Kamu juga harus tekun dan setia dan taat untuk meraih cita-citamu. Jangan pernah kamu merasa malas. Jangan pernah kamu merasa ogah-ogahan ketika kamu belajar. Adik-adik, kamu punya cita-cita. Kamu harus berusaha menggapai cita-citamu itu, meminta pertolongan dengan ketaatan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berpihak kepada kamu. Mungkin kamu ada yang bercita-cita menjadi dokter, menjadi guru, menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi ilmuwan, menjadi arsitek, dan mungkin banyak hal lagi cita-cita yang kamu impikan. Untuk menggapai cita-citamu, mari belajar seperti Yosua. Taat, tekun, ulet, dan setia kepada Tuhan. Kalau engkau setia dalam perkara kecil, firman Tuhan berkata, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara hal-hal yang besar kepada engkau. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkatimu. Saatnya kita kuis. Siapa pemimpin bangsa Israel saat mengelilingi tembok Yeriko? Apa yang dapat kamu tiru atau contoh dari Yosua? Berapa lama bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko? Apa yang membuat tembok Yeriko itu runtuh? Kirimkan jawabanmu ke wali kelas masing-masing. Yuk, kita berakhiri kebaktian kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus, penghiburan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai adik-adik semuanya, mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini kebaktian kita hari ini. Tetap jaga kesehatan di rumah, belajar sungguh-sungguh di rumah, dan sampai jumpa minggu depan. God bless you.